Selesai babat uji coba, dan ku pecahkan rekor baru di tempat latihan pemula peringkat teratas. Aku melangkah keluar dan terkejut melihat kerumunan orang sudah menunggu. Mereka semua berkumpul cuma buat melihat siapa yang mencetak rekor baru itu. Tubuhku sudah mencapai batas, dan aku sadar harus segera kabur dari kerumunan ini jika ingin memakai kemampuan khususku. Sebelum sempat melangkah, luka-lukaku mendadak pulih berkat sihir penyembuh siswi tercantik sekolah berperingkat S. Aku langsung berterima kasih atas bantuannya. Tapi sedetik kemudian, si perundung sekolah langsung mengejakku dan menuduhku curang. Di matanya, mana mungkin petani ranking F sepertiku sanggup memecahkan rekor legendaris itu. Dia menantangku Duan, dan langsung ku terima. Dia pun mengaktifkan skill bawaannya, Berserker. Kemampuannya melonjak 30%, tapi aku hanya mengandalkan tangan kosong. Saat dia menerjang, ku hindari semua serangannya dengan mudah. Lalu kuakhiri duel ini lewat satu pukulan telak. Dia langsung ambruk ke tanah. Setelah itu, aku pergi ke pasar gelap termurah yang penuh barang rongsokan tak berguna. Sebuah pedang menarik perhatianku, tapi harganya terlalu mahal untuk kantongku. Kutawarkan kesepakatan pada penjual. Jika aku bisa memperbaiki bayangan iblis, pinjamkan aku Azure Steel. Dia tidak percaya dan menegaskan aku harus membayar ganti rugi jika pedang itu rusak. Kuaktifkan kekuatanku dan memperbaikinya dalam sekejap mata. Semua orang di sekitar langsung melongo kaget. Dia menyerahkan pedang usang itu tanpa tahu bahwa setelah kumodifikasi, pedang ini akan menjadi senjata kelas legendaris. Semua ini berkat kekuatan unik yang baru kubangkitkan. Kisahku dimulai beberapa jam lalu, tepat pada hari kebangkitan tahun terakhir di kota Nanyang. Hari saat celah iblis raksasa menandai kebangkitan kekuatan para siswa. Di dalam bus, aku tampak tenang sementara siswi di sekitarku sangat kegirangan. Tiba-tiba ekspresiku berubah shot, persis seperti orang yang baru tersadar dari mimpi buruk. Di tengah sesaknya bus ini, aku akhirnya sadar kalau aku benar-benar kembali ke masa lalu. Aku ingat hari ini adalah hari kelulusan. Saat seluruh kelasku pergi untuk membangkitkan kelas mereka. Kesadaran itu membawaku pada fakta bahwa ini 2,5 tahun sebelum kehancuran total kota Nenru. 12 tahun lalu, dimensi iblis mendadak muncul entah dari mana di dunia manusia, membawa kehancuran dan kekacauan. Saat manusia mencoba melawan, senjata api dan bom nuklir ternyata sama sekali tidak berguna. Namun, semakin dekat manusia dengan dimensi itu, semakin banyak pula yang membangkitkan kelas dan kemampuan tempur mereka. Setelah 5 tahun pertempuran sengit, para awak Kenem akhirnya berhasil menguasai gerbang masuk itu. Hasilnya, struktur masyarakat manusia berubah total demi beradaptasi dengan kenyataan baru ini. Kini, setiap siswa berusia 18 tahun harus pergi ke sana untuk membangkitkan kelas. Kelas-kelas itu dibagi menjadi tempur, pendukung, dan penciptaan. Padahal kelas penciptaan dianggap sebagai yang paling tidak berguna di antara ketiganya. Aku ingat betul di kehidupan lampau, aku membangkitkan kelas penciptaan ranking F. Bedanya, kemampuan bawaanku adalah tingkat dewa bernama modifikasi, yang bisa mengubah sampah menjadi harta karun. Di kehidupan lalu, saat kutunjukkan kekuatan luar biasa ini, para penguasa terkuat langsung memanggilku tanpa membuang waktu. Kubantu mereka memodifikasi nama senjata dan perlengkapan, mengubah semuanya menjadi artefak dewa. Tapi kekuatan hebat ini membuat mereka takut padaku, hingga mereka mengurungku agar tetap bisa dikendalikan. Malam itu, monster naga level 96 mendadak muncul di Nanru. Di ambang kematian, kugunakan kemampuanku untuk memodifikasi kata kebangkitan. Dan dengan cara itulah, aku terlahir kembali. Kembali ke masa sekarang. Bus mulai mendekati stasiun, dan sebuah suara menyuruh semua murid BR siap-siap. Sekarang, setelah diberi kesempatan kedua yang luar biasa ini, aku memutuskan bahwa dengan kemampuan ilahiku, aku hanya akan mengandalkan diriku sendiri. Aku berjanji di kehidupan baru ini, tidak akan membocorkan kekuatanku kepada siapapun. Kendaraan itu kemudian melintasi perbatasan zona terinfeksi, sebuah tempat yang sepenuhnya dikuasai oleh energi magis. Merahasiakan kekuatan ini adalah satu-satunya cara untuk melindungi keluargaku, teman-temanku, dan seluruh kota ini. Sedangkan untuk diriku sendiri, aku akan diam-diam meningkatkan kemampuanku menjadi lebih kuat, dan menyelamatkan semuanya tepat waktu.
Kami akhirnya tiba di tujuan kami, markas besar asosiasi pemburu yang berada di kota Naan. Semua murid turun. Salah satu dari mereka mengaku sangat takut jika harus membangkitkan kelas penciptaan yang tidak berguna sama sekali. Seorang pemuda bernama Yantin langsung menjadi pusat perhatian karena semua orang berharap dia membangkitkan kelas tempur. Tapi Yang Hongwei, salah satu teman sekelasku, berkata itu tidak masalah, karena seorang genius pun bisa saja mendapat kelas yang buruk. Guru kemudian mendekatiku dan memintaku untuk maju paling depan demi memberikan contoh yang baik bagi yang lainnya. Saat rombongan kami mulai menaiki tangga, seorang instruktur menjelaskan bahwa kami hanya perlu meletakkan tangan kami di atas bola kristal tersebut. Tepat setelah itu, petugas mengumumkan agar aku, Zhang Yan dari sekolah Ningrang nomor 1, maju untuk melakukan kebangkitan. Aku melangkah dengan sangat tenang menuju ke tengah arena kebangkitan agung. Rahasia masa depan ini sudah ku ketahui dengan sangat jelas jika dibandingkan dengan mereka semua. Aku telah mengetahui masa depan ini sejak lama. Dua murid perempuan berkomentar bahwa aku memiliki kekuatan magis bawaan dan pasti akan menjadi sangat kuat dengan kelas tempur. Namun sang guru tampak cemas, berharap aku tidak malah membangkitkan kelas penciptaan yang tidak berguna. Yang Hongwei dan temannya mulai mengejek diriku. Menyebut anak miskin dari daerah kumuh sepertiku pasti akan berakhir dengan kelas yang buruk apa pun yang terjadi. Aku berdiri tepat di depan bola kristal besar yang terus berdenyut, memancarkan kekuatan ungu, misterius. Tanpa ragu sedikit pun, aku meletakkan tanganku di atasnya. Dan benda itu langsung bersinar sangat terang. Pilar energi emas raksasa langsung melesat ke langit, menyelimuti seluruh tubuhku. Di udara bagian atas, kata Tinker tiba-tiba muncul di layar holografis, mengungkap kelas pertamaku yang sebenarnya. Profilku menampilkan namaku dan mengonfirmasi kelas kebangkitan tersebut. Tinker, tipe penciptaan, peringkat F. Kerumunan itu langsung terkejut, dan guruku tidak percaya murid berbakat sepertiku mendapatkan kelas peringkat F. Kedua perundung itu langsung tertawa terbahak-bahak, mengejekku karena berakhir dengan kelas penciptaan yang sangat lemah. Yang Hongwei sangat gembira karena setelah 3 tahun, dia akhirnya berhasil melampaui rivalnya ini. Petugas mencoba tetap positif dan berkata bahwa Tinker tidak terlalu buruk karena aku bisa menghasilkan uang dari jasa perbaikan. Namun tiba-tiba saja, energi biru baru muncul di sekitarku saat sebuah bola cahaya terbentuk di tanganku. Para petugas yang terkejut langsung berteriak bahwa bola kristal tersebut masih terus bereaksi. Sebuah tanda dari kelas ganda. Guruku sangat terkejut karena kelas ganda sangatlah langka, dan siapapun yang membangkitkannya akan dianggap sebagai seorang genius. Gelombang kekuatan baru yang sangat dahsyat berputar di sekelilingku. Di luar dugaan semua orang, kata petani muncul di udara, mengungkap kelas keduaku yang sebenarnya. Profilku diperbarui menunjukkan dua kelasku, Tinker dan petani, yang masing-masing berperingkat F. Semua orang melongo. Kebangkitan ganda yang langka ini malah menghasilkan dua kelas peringkat F yang sama-sama buruk. Para perundung itu terus tertawa, mengejekku jenius, karena berhasil membangkitkan dua kelas peringkat F sekaligus. Guruku tampak meratapi nasibku yang dia sebut nasib sial. Mereka yakin bahwa seorang genius hebat kini telah berubah menjadi pecundang total. Sementara itu, aku melangkah pergi dari altar tanpa memedulikan reaksi mereka semua. Apa aku memang tidak berguna dan sesial itu? Senyum tipis di wajahku membantah semua omong kosong itu. Aku tahu kelas yang kudapatkan adalah yang terburuk di dunia. Namun aku juga menyimpan sebuah kemampuan mutlak yang mampu menantang takdir langit. Kemampuan bawaanku adalah modifikasi. Sebuah kekuatan unik yang memungkinkanku mengubah satu kata saja pada nama barang atau keahlian tempur. Aku langsung membuktikannya dengan mengambil kemampuan bertani, percepat pertumbuhan, lalu merombaknya hanya dengan satu perubahan kecil. Teknik baru kebangkitan, mampu membangkitkan target dari ambang kematian dan memulihkan seluruh luka mereka seketika. Aku tersenyum percaya diri. Jika kemampuan ini kugunakan dengan cerdik, ini akan jadi senjata terkuatku. Sambil menatap daftar peringkat siswa baru, aku bersumpah akan segera memuncaki kedua daftar itu. Biarkan mereka semua tahu rasanya dikalahkan oleh pemilik peringkat F sepertiku. Bagaimanapun, hadiah untuk posisi pertama sangat melimpah. Lebih dari cukup untuk menjadikanku petarung terkuat di sini. Aku pun
melangkah menuju pangkalan latihan Nova. Sebuah tempat khusus bagi para pembangun kekuatan baru untuk menaikkan level. Selain aman, disinilah para pemula bisa meraup poin pengalaman terbanyak demi berkembang cepat. Memecahkan rekor di tempat ini juga akan memberikan poin bonus. Poin yang sangat berguna untuk turnamen tingkat provinsi dan jaminan masuk ke universitas terbaik. Karena itulah, targetku bukan sekadar menyelesaikan pelatihan biasa di sini, melainkan untuk menghancurkan rekor yang ada dan mengamankan posisiku. Di gerbang masuk, seorang petugas memeriksa profilku dan menyindir 2 kelas peringkat F milikku. Dia ragu dan bertanya apa aku yakin ingin masuk ke ruang bawah tanah ini sendirian. Apalagi untuk orang dengan kelas peringkat F sepertiku. Dia menyarankanku untuk mencari rekan tim agar peluang bertahan hidup jauh lebih besar. Dengan santai aku menjawab bahwa aku yakin, lalu meminta peralatan pemula milikku. Para petugas itu saling berbisik, mengira aku sedang stres karena tidak bisa menerima kenyataan ini. Akhirnya, salah satu dari mereka menyerahkan peralatan pemula itu padaku. Sebilah pedang besi biasa dan sepasang sepatu bot kulit kasar. Seingatku, di kehidupan masa lalu, aku hanya mendapatkan pedang. Jadi sepatu beauty ini adalah bonus cuma-cuma yang lumayan. Pedang besi ini memberi 5 poin serangan, dan sepatu bot kulitnya menambah 3 kecepatan bergerak. Tetap saja, di balik kebaikan mereka, aku tahu mereka semua masih meremehkan diriku hanya karena kelasku yang rendah. Sebelum melangkah masuk, petugas itu mengingatkan agar aku berteriak meminta bantuan ksatria jika kewalahan menghadapi monster kelinci. Aku hanya tersenyum dan berterima kasih atas nasihatnya. Begitu gerbang tertutup rapat, aku bergumam bahwa sebentar lagi mereka semua akan terbelalak melihat hasil akhir tindakanku. Begitu masuk, aku mengaktifkan kemampuan modifikasiku demi meningkatkan mutu peralatan tempurku. Pedang besiku kini berubah menjadi pedang baja, dan sepatu bot kulitku menjelma menjadi sepatu bot angin berpangkat tinggi. Sambil menggenggam pedang baruku, aku berpikir untuk mengubahnya menjadi pedang suci atau bahkan senjata sihir legendaris nanti. Tapi melihat adanya kamera pengawas di dalam sini, sebaiknya aku tidak terlalu pamer untuk sementara waktu. Aku sudah merasakan akibat buruk dari memamerkan bakatku di kehidupan sebelum ini. Senjata tingkat 1, jika dimodifikasi pun, sudah sangat mematikan. Jadi peningkatan kecil ini, kurasa sudah lebih dari cukup. Area pelatihan ini sendiri terbagi menjadi 3 zona berbeda. Ada 3 zona di sini: area dasar, lanjutan, dan sarang bos terakhir. Demi memecahkan rekor dan dapat poin tambahan, aku harus menembus area bos terakhir dan membantai kelinci tanduk itu. Si bos level, monster yang jauh lebih kuat dari lainnya. Di depanku, kawanan kelinci level 1 bermunculan dengan kepala berbalut sirah kristal keras. Target utamaku hanyalah menyentuh level 5. Jadi aku harus menghabisi minimal 100 monster sihir ini. Tiba-tiba, salah satu dari kelinci itu menjerit kencang menantangku. Pasukan besar mereka langsung menyerbu ke arahku, bersiap untuk mencabik-cabik tubuhku. Aku sangat paham bahwa hanya setelah menyentuh level 5 aku baru bisa lanjut ke markas Serigala Siklon. Tempat itu neraka bagi pemula lain, tapi bagiku, itu cuma ladang leveling yang sempurna. Tanpa buang waktu, aku menerjang maju sambil mengayunkan pedang, menebas setiap kelinci di depanku. Aku sangat yakin, menyapu bersih dungeon ini bakal langsung mendongkrakku ke level 10 tanpa hambatan. Lagi pula, begitu menyentuh level 10, kemampuan tingkat dewa yang legendaris akan langsung terbuka secara otomatis. Kekuatan murni untuk menciptakan monster sihir dan melompati semua batasan. Sambil bertarung, aku teringat Yang Hongwoo, rival masa laluku yang saat ini pasti sudah membangkitkan kekuatannya. Di arena sana, petugas memanggil nama Yang Hongwoo untuk maju melakukan upacara kebangkitan kelasnya. Si perundung itu sebenarnya tegang. Dia cuma mengincar kelas yang jauh lebih bagus dariku agar punya bahan untuk pamer kesombongan. Dia meletakkan tangannya di atas bola kristal. Seketika, ledakan energi yang jauh lebih besar dari milikku dulu langsung meletup di sekitarnya. Kata berserker membara di atas kepalanya, dan profilnya memastikan dia mendapat kelas tempur peringkat A. Dia hampir gila, karena kegirangan sementara murid-murid lain hanya bisa melongo. 3 tahun dia selalu berada di bawah bayang-bayangku. Dan kini, dia merasa sudah membalikkan keadaan. Sambil tersenyum sombong,
Dia berteriak bahwa sekarang tidak ada lagi yang bisa meremehkannya. Sebagai nomor 2 di kelas 1 senior, tahta nomor 1 kini hanya milik dia seorang dan tidak ada yang lain. Teman-temannya langsung mengerubunginya, mengajak bahwa aku tidak akan pernah bisa bersaing dengannya lagi. Sambil tinggi hati dengan kelas barunya, dia mulai mencari di mana si pecundang peringkat F berada. Salah satu pengikut setianya memberitahu bahwa aku sudah pergi sendirian menuju ke basis latihan Nova. Akhirnya si perundung itu memutuskan menyusul ke sana bersama semua gengnya. Berdalih ingin membantuku menembus Dungeon. Padahal semua orang tahu bahwa niat busuknya hanyalah untuk melihatku dipermalukan secara langsung di sana. Sang guru yang mengamati situasi itu diam-diam teringat betapa kerasnya usahaku selama ini. Belajar sendirian sampai larut malam di dalam kelas yang sudah sepi. Seorang pemuda yang tidak kusangka justru angkat bicara, menegaskan bahwa kelas peringkat F sekalipun takkan bisa menghentikan langkahku. Dia adalah Wong Hafang, juara 2 di sekolah dalam bidang seni dan sastra, tepat di bawah posisiku. Dia bilang tidak ada yang lebih paham darinya tentang sekeras apa aku berjuang demi menjadi nomor 1. Ingatannya melayang pada pertarungan final tingkat 1 dulu, duel sengit di gedung olahraga. Di hari itu, kegigihanku berhasil meluluhkan egonya setelah aku mengalahkannya secara jantan. Kini, melihat Yang Hongwoo berniat membuat masalah, Wong memutuskan menyusul demi melindungi rival yang sangat ia hormati ini. Kembali ke Dungeon, aku yang kelelahan akhirnya duduk di atas tumpukan bangkai kelinci yang kuhancurkan. Sekarang hanya tersisa sang raja yang menghalangi jalanku menuju level 5. Tubuhku terluka di dalam, tertahan di level 4 dengan 94% pengalaman. Si kelinci raksasa bersiap menyerang dengan beringas. Dengan lompatan kuat, makhluk itu langsung menerjang ke arahku, menyerang lurus dengan kepala kristal berapi miliknya. Aku tahu, kalau bertarung langsung di pertempuran yang tidak seimbang ini, sama saja dengan bunuh diri, tapi aku sudah punya rencana. Aku memperhatikan Raja Kelinci itu mengaktifkan kemampuan bawaannya, tabrakan kepala api, persis seperti yang sudah kuduga. Dan di saat monster itu menyerang, aku langsung mengaktifkan kemampuanku sendiri, yaitu modifikasi untuk membalikkan keadaan. Mengubah tabrakan kepala api menjadi ledakan kepala api, sebuah teknik bunuh diri. Berkat perubahan itu, kepala sang Raja Kelinci mulai bersinar dengan sangat terang. Ledakan dahsyat pun terjadi, melenyapkan semua yang ada di sekitar makhluk itu dalam sekejap mata. Tingkatku langsung naik ke level 5, dan aku tersenyum. Berpikir dalam hati, kalau kemampuan peledakan diri ini ternyata sangat berguna. Di luar ruangan, layar besar mengumumkan namaku, Zhang Yan, berhasil memecahkan rekor dengan menyelesaikan Dungeon dalam waktu 26 menit 9 detik. Teman-teman Yang Hongi langsung terkejut, karena rekor sebelumnya terpaut lebih lama 1 jam 17 menit. Si perundung itu benar-benar tidak percaya. Sambil menyombongkan diri dan menghina peringkat F gandaku, dia berteriak kepada semua orang bahwa aku sudah curang. Dia sangat yakin bahwa membongkar penipuan ini akan benar-benar menghancurkan reputasiku. Jadi, Yang Hongi memutuskan untuk turun tangan sendiri demi membongkar kedok kebohonganku ini. Sementara itu di dalam Dungeon, aku menggunakan keahlian pemulihan untuk menyembuhkan semua lukaku. Aku tahu bos tahap berikutnya adalah serigala raksasa yang jauh lebih kuat dari kelinci sebelumnya. Raja Serigala Badai sempat membuatku sangat kesulitan di kehidupan masa lalu. Dan sekarang adalah saatnya untuk membalas dendam lama itu. Akhirnya aku tiba di markas Serigala Badai, tempat yang dikenal semua orang sebagai zona mimpi buruk bagi para pemula. Serigala biasa berkisar dari level 6 hingga 9, sedangkan rajanya berada di level 10. Tantangan berat untuk murid baru. Pemula biasa yang memilih tempat ini pasti akan babak belur karena Serigala Badai sangat kuat. Namun imbalan yang ditawarkan tempat ini juga tidak kalah gilanya. Siapapun yang bisa bertahan di sini akan mendapatkan poin melimpah. Dan mengalahkan Raja Serigala berarti bisa langsung meloncat ke level 10. Sebuah pencapaian yang biasanya membutuhkan waktu 10 hari penuh bagi murid baru. Menyelesaikan markas ini sepenuhnya juga akan membangkitkan kemampuan bawaan kedua milikku, serta memberiku izin untuk berburu sendirian di alam liar, hal penting agar bisa cepat kuat. Itulah alasan mengapa petugas di sana bertanya apakah aku yakin dengan keputusan ini.
Karena markas ini biasanya hanya boleh dimasuki kelompok berisi 6 orang level 8 atau 9. Dia ingat ada seorang jenius kelas peringkat A yang pernah mencoba dan berakhir terluka parah, hingga membuatnya melewatkan seluruh ujian masuk akademik karena hal itu. He asked whether Adwal Frank Failure like Emma was simply looking for me on downfall. Aku bilang aku menghargai kekhawatirannya. Tapi keputusanku sudah bulat dan tidak akan berubah sedikit pun. Dia mulai kesal lalu berkata bahwa dia sama sekali tidak mencemaskan keselamatanku. Jika aku ingin menanggung risikonya sendiri, dia tidak akan berusaha menghalangiku lagi. Meski terus diremehkan seperti ini, aku tidak berniat berhenti hanya karena ada seekor anjing liar yang menggonggong di pinggir jalan. Begitu aku memasuki arena, segerombolan serigala badai muncul sambil melolong dan siap menerkamku. Tanpa rasa takut sedikit pun, aku berlari ke arah mereka untuk bertarung dengan pedang menyala. Sudah sangat lama, pikirku, dan inilah saatnya untuk merasakan kembali kekuatan lamaku. Dari atas, petugas itu mengawasiku sambil menyebutku sebagai bakat langka yang jarang ada di dunia. Meskipun dia juga menganggap tindakanku sangat gegabah, karena langsung menyerbu ke tengah kawanan. Dengan gerakan yang cepat dan presisi, aku menebas serigala satu persatu, mengumpulkan 10 poin pengalaman. Petugas itu syok melihat betapa mudahnya aku membantai monster. Dia menyadari, aku bahkan belum memakai keahlian kelasku langsung keringat dingin. Dia mulai bertanya-tanya, apa bocah dengan 2 kelas tingkat F ini sebenarnya jenius. Beberapa saat kemudian, medan perang penuh jasad monster, dan aku santai di puncaknya. Melihat pemandangan luar biasa itu, si petugas benar-benar dibuat bungkam. Akhirnya dia paham kalau sedang berhadapan dengan jenius yang nyata. Merasa malu, karena sempat meremehkanku, dia memutuskan untuk segera pergi dari sana. Takut kalau sampai aku menyadarinya, dia akan menanggung malu di depan umum. Di level 9, aku terpaksa memakai teknik kebangkitan, karena pertarungan brutal ini menguras fisikku. Sihir itu memulihkanku sepenuhnya, menghapus luka meski memakan 100 poin energi sihir. Aku memperhatikan kalau serigala ini jauh lebih kuat dan cepat dibanding monster kelinci. Kekuatan, bahkan kecerdasan. Meski sudah diobati, sisa rasa sakit akibat benturan keras tadi masih terasa. Tapi semua itu sama sekali tidak penting bagiku. Demi mengubah takdirku di dunia ini, rasa sakit sekecil itu tak perlu dipikirkan. Dari kejauhan, Raja Serigala Agung menampakkan diri saatnya pembuktian bagi 2 penguasa. Monster raksasa itu menyeringai dengan mata menyala, siap bertarung habis-habisan di laga puncak. Raja Serigala Siklon level 10 itu mulai menghimpun kekuatan angin, menggunakan badai untuk melesat cepat dan menghantamku dengan serangan mematikan. Dia memiliki 2 kemampuan hebat, yakni kecepatan angin dan cakar bilah angin. Keduanya memang sangat kuat, namun sayangnya tidak menyisakan celah untuk aku modifikasi. Monster itu menyerang sekuat tenaga, dan aku memilih menyelesaikannya lewat pertarungan paling jantan. Aku merobek bajuku, memamerkan bentuk tubuh kekar, lalu bersiap menghadapi bentrokan terakhir. Selain kemampuan tingkat dewa ini, aku juga juara pertama bela diri di sekolah. Mengandalkan insting itu, aku langsung menerjang maju duel jarak dekat melawan sang raja. Sementara itu, di luar, Yang Hongwei dan teman-temannya tampak kelelahan setelah bertarung melawan kawanan kelinci. Seorang petugas mendekat dan memarahi mereka karena memasuki area tingkat lanjut tanpa izin. Si perundung itu mengamuk, tidak paham bagaimana aku bisa lolos secepat itu dan menuduhku curang. Tiba-tiba layar besar menampilkan pengumuman bahwa aku berhasil mengalahkan sang Raja Serigala, memecahkan rekor waktu tercepat lari. Yang Hongwei shock, karena rekor lama adalah 1 jam 29 menit, dan aku memangkasnya setengah. Dia langsung berlutut lemas, menatap layar dengan nanar. Sama sekali tidak sanggup mempercayai matanya sendiri. Dengan tatapan penuh dendam, dia bersumpah tidak akan membiarkan musuhnya ini berbuat curang. Tanpa ampun sedikit pun, dia langsung menyuruh teman-temannya pergi ke sarang serigala siklon demi menghancurkan reputasiku di depan semua orang. Kembali ke arena, sang Raja Serigala yang kalah kini terkapar mati di ujung pedangku. Aku akhirnya berhasil mencapai level 10. Artinya, aku bisa membangkitkan keahlian bawaan kedua yang sudah lama kunantikan. 2 kemampuan baru pun muncul, ketahanan fisik dan teknik bertani pencangkokan tanaman. Lembar statusku langsung diperbarui,
memberiku kekuatan luar biasa yang sangat aku butuhkan. Sambil tersenyum puas, aku kembali mengaktifkan menu modifikasi sekali lagi. Kedua keahlian baru itu kini terpampang di layar sistem, siap untuk kuubah. Aku memodifikasi pencangkokan tanaman menjadi pencangkokan universal. Keahlian tingkat dewa yang mampu menciptakan monster kontrak. Dengan ini, aku bisa menggabungkan dua spesies berbeda untuk menciptakan ras baru, bentuk biologis unggul, atau bahkan primitif. Begitu kemampuanku mencapai level 10, peluang menghasilkan makhluk unggul akan menjadi 100% penuh. Monster sihir ciptaan ini bahkan bisa mewarisi kemampuan rasial yang jauh lebih kuat dan terus berevolusi. Bahkan menggabungkan dua monster kelas A bisa menghasilkan monster kelas S. Makhluk yang benar-benar menentang seluruh hukum alam. Lewat gulungan penjinak monster, aku bisa langsung mengontrak makhluk itu dan mendapatkan rekan bertarung paling setia yang bisa dibayangkan. Untuk sesaat, pikiranku melayang kembali pada para penguasa kuat yang dulu mengendalikanku di kehidupan masa lalu. Karena kemampuan ini, kembali ke masa kini, aku berdiri dengan tubuh penuh luka akibat pertarungan sengit. Tapi tatapanku tetap tajam dan penuh tekad setelah pertempuran panjang ini. Menyandarkan pedangku dengan santai di atas bahu, sambil menatap kawanan serigala yang tumbang. Kurasa hasil buruan hari ini cukup bagus dan sudah waktunya untuk pergi. Tepat saat itu, kristal sihir yang sangat mahal terjatuh dari jasad Raja Serigala. Sebuah hadiah berharga. Tapi semua di arena ini milik asosiasi, jadi ini bukan hakku. Hanya setelah mencapai level 10, barulah aku bisa melangkah bebas ke dunia luar yang liar. Tempat di mana semua yang kutemukan akan menjadi milikku sepenuhnya. Tiba-tiba rasa sakit yang menusuk menyerangku, membuatku sadar kalau luka-luka ini ternyata jauh lebih parah dari kelihatannya. Karena luka ini tidak mematikan, aku tidak bisa memakai skill kebangkitan. Sedangkan biaya rumah sakit jelas terlalu mahal untukku. Tanpa uang, pilihan terbaikku saat ini adalah menusuk diriku sendiri sampai pingsan dengan pedang ini, lalu membangkitkan diriku kembali setelahnya. Tapi para ksatria asosiasi ada di dekat sini. Bertindak konyol di depan mereka hanya akan menarik terlalu banyak perhatian. Jadi, aku memutuskan mencari tempat sape untuk memulihkan diri dengan kemampuan penyembuhanku. Secara rahasia, aku segera melangkah menuju pintu keluar arena latihan, mencari tempat yang jauh lebih aman. Tapi di luar dugaan, segerombolan siswa sudah berdiri, menunggu tepat di depan gerbang markas besar ini. Aku heran kenapa ada begitu banyak orang-orang berkerumun di sana, menanti kedatangan seseorang dengan penuh rasa penasaran yang besar. Tiba-tiba, ada yang menunjukku dan berteriak, "Dialah anak baru pemecah rekor itu." Baru saat itulah, aku sadar kalau anak-anak sekolah ini datang karena gempar dengan aksiku di dalam dunia. Di bawah tatapan semua orang ini, jelas aku tidak bisa sembarangan memakai sihir penyembuhanku di sini. Lukaku semakin parah, mengotori seluruh bajuku dengan darah merah. Hal mencolok yang pasti disadari oleh semua orang di sekitarku. Aku harus segera menyelinap pergi dari kerumunan ini agar bisa mengobati diriku sendiri dengan tenang. Tiba-tiba saja, seberkas cahaya emas bersinar terang di atasku, memunculkan sosok malaikat bersayap yang sangat indah. Itu sihir kelas pendukung tingkat S, Holy Angel. Orang yang merapalkan mantra itu ternyata adalah Yao dari keluarga terpandang, keluarga Yao. Mereka tak percaya dia sudi datang ke sini. Dan sihirnya benar-benar sangat membantuku memulihkan diri. Begitu cahayanya meredup, aku melangkah mendekatinya dan mengucapkan terima kasih atas bantuan tulusnya. Lalu kukatakan padanya, jika dia butuh memperbaiki barang apapun di masa depan, aku pasti akan membantu. Aku berpikir dalam hati, dengan keahliannya itu, kami pasti bisa bekerja sama dengan sangat baik. Dia tersenyum lembut dan setuju, berkata akan mengandalkanku jika suatu saat nanti butuh perbaikan. Namun momen tenang itu hancur saat Yang Hongwei dan krunya datang, berteriak menuduhku sebagai penipu yang curang. Dia berseru keras kepada semua orang, memperingatkan mereka agar tidak tertipu oleh trik murahanku. Menuduhku berbuat curang demi memecahkan rekor, mengingat aku hanya memiliki 2 kelas F yang tidak berguna. Para murid lain langsung tersantak mendengar tuduhan itu. Kelas kreasi tingkat F tidak memiliki kekuatan bertarung. Si brengsek itu ngotot hal ini mustahil, kecuali aku pakai perlengkapan yang sangat kuat. Sambil tersenyum mengejek,
dia menuduhku memakai trik kotor hanya karena aku tidak bisa menang dengan adil. Kerumunan orang mulai berbisik dengan jijik. Mereka sangat yakin aku telah mencurangi sistem bantuan. Sambil menyeringai, aku bertanya apa dia mau aku membuktikan kebenaran ini sekarang. Dia langsung setuju dan menantangku bertarung tanpa perlengkapan apapun untuk membuktikannya. Sekarang juga. Gadis berambut ungu itu mendadak maju menghalangi. Dia memperingatkanku agar tidak masuk jebakan, karena aku tidak perlu membuktikan apa-apa. Aku berterima kasih atas kepeduliannya, tapi dalam hati aku sudah menetapkan pilihan untuk melawannya. Aku harus menyelesaikan ini sekarang sebelum dia mengganggu rencanaku untuk menjadi jauh lebih kuat. Si brengsek itu tertawa, menganggap ini sangat konyol. Bagaimana bisa prajurit kuat rank A sepertinya ditantang oleh sampah sepertiku? Dengan aura merah menyala, dia mengaktifkan kemampuan berserker dan bersumpah akan merobek topengku. Kami berdua kini saling berhadapan langsung di tengah lapangan, siap untuk memulai pertarungan hebat ini. Aku tetap tenang dan mengejek orangnya yang terlihat hebat. Semoga saja dia bisa bertarung lama. Aku tahu dia ingin menghancurkanku hanya dengan memanfaatkan perbedaan kelas kami yang jauh. Namun bagiku, kelas hebatnya itu hanyalah status kecil, bukan sumber kekuatan sejati yang dia bayangkan selama ini. Aku memasang kuda-kuda bertarung dan memperingatkannya bahwa yang kuat akan tetap berdiri tangguh. Tetap kuat bahkan tanpa kelas tingkat tinggi, tanpa membuang waktu 1 detik pun. Gadis itu menonton dengan cemas, merasa pertarungan ini sangat tidak adil. Kelas petarung rank A melawan kelas pencipta sepertiku. Aku hanya perlu menang, dan aku ingat betul sebelum pergi. Aku sudah memperbaiki perlengkapanku sepenuhnya. Itulah alasan kenapa aku sama sekali tidak khawatir berjalan tanpa alas kaki untuk membuktikan semuanya. Dia berteriak itu tidak penting dan melayangkan pukulan kuat, berseru bahwa ini adalah ajalku. Namun mengejutkannya, aku menghindari serangan itu dengan sangat mudah. Mengamuk karena pukulannya meleset, dia menyerang bertubi-tubi dengan cepat. Yakin aku tidak akan bisa menghindar lagi. Aku meliuk menghindari setiap pukulan itu dengan santai, seolah semuanya bukan apa-apa. Harus kuakui kelas berserker rank A miliknya memang cukup tangguh dalam pertarungan jarak dekat. Pertarungan cepat memang hebat, tapi serangan hanya akan berarti jika benar-benar bisa mengenai target. Aku mengejeknya bahwa memukul membabi buta hanya akan menguras habis staminanya sendiri. Dan yang terpenting, aku sudah membaca semua pola gerakannya. Tanpa ragu, aku langsung melayangkan satu pukulan keras tepat di tengah dadanya. Saat dia berdiri terpaku, aku berbisik bahwa dia tidak akan pernah bisa membaca pergerakanku. Dia terbatuk meludah, tidak sanggup mempercayai apa yang baru saja terjadi di depan semua orang. Hantaman keras itu membuatnya terpental jauh ke belakang, jatuh tersungkur di tanah dengan sangat memalukan. Sambil berdiri di atasnya, aku menatap kerumunan itu. Sepertinya levelku masih berada jauh di atas kalian semua. Mereka terbelalak syauke, kesulitan menerima kenyataan bahwa rank F baru saja menumbangkan berserker rank A. Aku menepuk kedua tanganku dan berkata, karena urusan sudah selesai, aku tidak ingin membuang waktu lagi di sini. Saat aku berjalan pergi, pikiranku langsung tertuju untuk pergi ke alam liar demi mencari beberapa perlengkapan yang layak. Berkat kemampuan modifikasiku, mendapatkan perlengkapan bagus bukan lagi menjadi masalah besar bagiku. Aku memutuskan untuk mampir ke kios jalanan dulu untuk membeli beberapa barang dasar yang bisa dimodifikasi. Namun dengan uangku yang sangat sedikit, melihat-lihat dagangan di sana pun rasanya mustahil. Tepat saat itu, sebuah tinju melesat sangat cepat ke arahku, berniat membuatku lengah dari belakang. Instingku langsung merasakannya. Tanpa perlu berbalik, aku hanya mengangkat tangan dan menahan pukulan itu dengan mudah. Penyerangnya ternyata adalah Wong Hafang. Dia menyapaku dengan seringai lebar, memujiku sangat hebat, lalu melemparkan sekaleng soda sebagai bentuk rasa hormat. Katanya, jika saja aku tidak mengalahkan Yang Hongi sendiri, maka dirinya sendiri yang akan maju membereskan masalah itu secara langsung. Baginya hanya aku rival yang diakuinya, jelas bukan pecundang seperti Yang. Hal itu membuatku teringat kembali pada pertarungan kami saat tahun pertama dulu. Hari itu, dia langsung mengangkat tangan dan mengakui kekalahannya secara jantan tepat di atas arena. Sejak saat itu, aku ingat dia selalu menyerah setiap tahun,
tanpa pernah mau melawanku lagi. Aku bertanya, apakah dia melakukan semua itu hanya untuk merelakan beasiswa sekolah? Mengingat dia berasal dari keluarga yang sangat kaya raya. Pemuda itu membantah hal tersebut dan menegaskan bahwa alasannya jauh lebih sederhana. Ternyata, dia hanya merasa terintimidasi oleh tatapan mataku yang sangat kejam. Aku lalu bertanya, apakah dia akan menyerah lagi di turnamen nasional mahasiswa baru tahun ini? Dengan tatapan penuh tekad, dia menegaskan kali ini mustahil. Bersumpah akan mengalahkanku tanpa ragu. Sambil tersenyum menantang, dia berjanji akan bertarung sekuat tenaga saat kami berdua akhirnya berhadapan nanti. Kami mendentingkan kaleng soda kami, meresmikan janji untuk pertarungan hebat di masa depan. Tak lama, dia melemparkan 2 kartu padaku, menawarkan 2.000 koin untuk panduanku. Sambil berjalan pergi, dia mengingatkanku untuk segera mengirimkan panduan itu. Lalu aku menyimpan nomor kontak miliknya. Aku berjanji akan mengingat bantuan ini dan membalasnya 10 kali lipat kelak. Akhirnya dengan uang di saku, aku bisa langsung menuju ke pasar jalanan untuk membeli kebutuhanku. Berjalan menyusuri kota ini, aku mulai penasaran harta karun seperti apa yang menungguku di dalam toko nanti. Akhirnya, aku tiba di sebuah gang gelap yang dikenal sebagai pasar bawah tanah. Tempat yang penuh misteri. Aku tahu ini tempat termurah di kota, tapi barangnya biasa saja dan menemukan sesuatu yang bagus sangatlah langka. Namun, dengan kemampuanku, aku sangat yakin bisa menemukan permata tersembunyi yang berharga tinggi di sini. Di salah satu kedai, aku menemukan pedang meteorit yang ditanami dengan kristal serigala siklon. Statusnya 60 serangan dan 72% durabilitas. Sang penjual meminta 18.000 koin dan menjelaskan harganya 25.000 jika kondisinya mulus. Aku justru menunjuk ke pedang baja biru biasa dan menanyakan harganya, yang ternyata hanya 5.000 koin. Senjata itu berstatus 65 serang dan durabilitas. Aku pun menawarkan barter. Aku akan memperbaiki pedang meteorit itu dan sebagai gantinya, aku mengambil pedang baja biru. Penjual itu menatapku dengan sangat ragu. Jelas meragukan apakah aku benar-benar memiliki kemampuan untuk melakukan perbaikan tersebut. Saat sebuah bola energi mulai terbentuk di tanganku. Target utamaku memang hanya pedang baja biru itu, tidak lebih, karena dengan kemampuan modifikasi, pedang biasa pun bisa berubah menjadi senjata legendaris. Lalu dia tiba-tiba bertanya apa kelasku. Menurutnya, memulihkan durabilitas senjata adalah pekerjaan yang sangat sensitif dan rumit. Aku menjawab bahwa aku adalah seorang tinker peringkat F, kelas pembuat yang dianggap paling lemah. Pria itu menatapku terkejut, lalu mengakui bahwa dirinya sendiri pun masih kewalahan. Sebagai pandai besi peringkat D, masih sering kesulitan melakukan pekerjaan serumit itu. Sambil mengambil pedang itu, dia berkata bahwa meski paham senjata, dia tidak bisa menjamin pemulihan total. Karena begitu durabilitas sebuah senjata menyentuh angka 0, senjata itu akan langsung hancur berkeping-keping. Memperbaikinya dengan benar berarti memahami seluruh strukturnya dan sihir yang terjalin di dalamnya. Jadi, aku beri penawaran balik jika perbaikannya gagal. Aku berutang 18.000 koin padanya. Dari kejauhan, gadis itu memperhatikanku dengan cemas. Dia tahu bahkan pandai besi peringkat tertinggi di keluarganya pun tidak akan bisa melakukan ini. Aku menyerahkan pedang itu kepada si pedagang dan menyuruhnya memperhatikan baik-baik. Aku ingat di kehidupan masa laluku, aku sudah sering memperbaiki artefak rank A, bahkan rank S. Dan dulu, aku sangat terobsesi mencari cara untuk meningkatkan skill daya tahan milikku. Sekarang, di awal yang baru ini, kebiasaan lama itu justru menjadi keuntungan terbesarku. Cahaya biru terang langsung menyelimuti pedang itu saat aku mulai proses pemulihan. Bagiku, memperbaiki barang tingkat rendah begini sangatlah mudah, semudah mengambil barang dari tas. Orang-orang di sekitarku benar-benar terpukau. Melihat seorang siswa biasa menunjukkan keahlian setingkat master sejati. Gadis itu awalnya tidak menyangka aku benar-benar tahu cara memperbaiki senjata saat menawarkan bantuan. Aku mengembalikan senjatanya pada si pedagang dan berkata bahwa ini sudah beres. Daya tahannya kembali 100%. Dia meminta maaf karena telah meremehkanku dan menyebutku sebagai bakat yang sangat luar biasa. Dia pun menepati janjinya dan menyerahkan pedang baja biru itu kepadaku. Aku berterima kasih padanya, sambil berpikir bahwa yang kubutuhkan hanyalah
Mengubah satu kata saja untuk mengubah pedang ini menjadi artefak sejati. Profilnya menunjukkan nama kesetaraan, serangan 65, dengan daya tahan serupa. Aku mengaktifkan kemampuanku, mengubah pedang baja itu menjadi pedang raja, sebuah artefak dewa. Bilah legendaris milik Jenderal Dewa dari legenda kuno, seorang pahlawan perang terkenal. Dengan senjata sehebat itu di tangan, aku bisa menyimpan 2000 koin yang kudapat untuk biaya kuliah nanti. Pikiranku pun melayang sejenak memikirkan adik perempuanku. Dia masih berduka karena kehilangan orang tua kami. Sangat tertutup, padahal aku tahu dia akan tumbuh menjadi sosok yang luar biasa suatu hari nanti. Tepat saat itu, sebuah suara yang familiar bertanya, apakah dia bisa menyewaku untuk menaikkan levelnya. Si gadis berambut ungu menawarkan 50.000 koin agar aku membantunya mencapai level 10. Profilnya menunjukkan namanya, Yai Keksan, malaikat suci rank S yang masih berada di level 3. Melihat peluang emas di depanku, aku langsung bilang tentu saja aku bisa membantunya. Uang rasanya seperti jatuh begitu saja ke pangkuanku tanpa perlu usaha keras sama sekali. Dia berbalik ke pedagang itu dan meminta pedang meteorit yang baru saja diperbaiki. Penjual itu bila mana karena daya tahannya sudah 100%. Harga pedangnya jadi 25.000 koin. Dia mengeluarkan cincin penyimpanan, membuat mata si pedagang terbelalak melihat kekayaan yang dipamerkan. Dia membungkuk dan memohon agar gadis itu sudi menerima pedang tersebut. Aku menyadari dia jelas belum pernah melihat orang sekaya ini sebelumnya. Karena dia bahkan tidak sadar pakaian yang dipakainya saja sudah bernilai sangat mahal. Dengan pedang barunya, dia bersiap-siap untuk pergi bersamaku ke Dungeon tempat menaikkan level. Aku pun berpikir, selain untuk leveling, skill pendukung miliknya bisa membuatku jauh lebih kuat nantinya. Lalu dia menawarkan pedang yang baru dibelinya itu kepadaku, sebagai hadiah penyambutan. Terkejut dengan tindakannya, aku berpikir bahwa dia ini sangat sopan dan baik hati. Aku menerima senjata itu tanpa ragu dan berterima kasih atas kemurahhatiannya. Dia tampak senang, berkata pada dirinya sendiri bahwa meski kelasku hanya kelas rank F, aku jelas memiliki masa depan tanpa batas dan dia akan membantuku untuk sementara. Aku mengajaknya ke pangkalan pelatihan Nova dan kami berdua pun berangkat bersama. Kami tiba kembali di fasilitas Megar yang dibangun khusus untuk para siswa baru kota ini. Berkat bantuanku, levelnya naik dengan sangat cepat, langsung menyentuh level 5 dalam sekejap. Kami memecahkan rekor kelinci bersama, dan levelnya melesat ke 9 setelah kami menghabisi serigala raksasa. Sistem langsung mengumumkan ke semua orang kalau kami juga berhasil memecahkan rekor waktu di sarang Ceclone Wolf. Layar besar di luar langsung mengonfirmasinya. Kami berdua berhasil menaklukkan Dungeon Moord sulit ini dalam waktu rekor. Orang-orang tercengang, berbisik penasaran, apakah Zhang Yan memecahkan rekor baru lagi kali ini bersama seorang gadis. Beberapa orang mulai penasaran dari keluarga mana gadis yang bersamaku itu berasal. Jawabannya pun akhirnya terungkap. Dia berasal dari Delhi Chamber of Commerce, satu dari 10 kelompok dagang terbesar di negeri ini. Di dalam Dungeon, dia tampak kelelahan. Dia memintaku beristirahat sejenak karena levelnya sudah hampir menyentuh angka 10. Tapi karena aku sudah level 13, aku menyuruhnya bertahan dan beristirahat sambil terus berjalan menyusuri sarang. Dengan petarung pendukung rank S kini di sisiku, aku memutuskan ini saatnya mencoba sesuatu yang jauh lebih berisiko. Aku membawanya ke sarang Hellfire Boar, satu-satunya wilayah bahaya rank C bagi para pemula. Petugas di sana memperingatkanku bahwa Raja Babi Hutan itu jauh lebih mematikan dibanding kelinci atau serigala kemarin. Aku membalas bahwa semakin tinggi risikonya, maka semakin besar pula peluang yang didapat. Dan ini adalah kesempatan yang sangat layak untuk kuambil. Lagi pula, memiliki pendukung rank S di sisiku adalah keuntungan langka yang tidak boleh kusia-siakan begitu saja. Dia hanya mendoakan kami beruntun saat gerbang raksasa Dungeon mulai terbuka. Aku berterima kasih atas doa baiknya. Kami berdua pun melangkah masuk ke dalam Dungeon berbahaya demi tantangan terakhir ini. Di tengah hutan berkabut, Yekeks heran karena tidak melihat satu monster pun di sekitar kami. Sambil tersenyum tenang, aku menjelaskan padanya bahwa sarang ini memang tidak memiliki kroco, melainkan hanya dihuni satu bos besar.
Dia langsung membeku dan bertanya dengan terbata-bata, apakah benar dungeon ini hanya berisi satu monster boss. Tiba-tiba tanah mulai bergetar hebat, dan aku segera memperingatkannya. Makhluk mengerikan itu akhirnya tiba. Dari kegelapan, sesosok monster raksasa muncul dengan ukuran tubuh yang benar-benar mengerikan. Aku sama sekali tidak gentar sedikit pun, karena monster raksasa seperti ini baru layak menjadi lawan tandingku. Hellfire itu menatap kami tajam dengan mata biru menyalanya, bersiap untuk menerjang. Statusnya menunjukkan kemampuan menginjak-injak dengan tubuh besar yang memancarkan hawa sangat panas. Aku menyuruhnya bersiap memulihkanku dengan cahaya sucinya begitu pertempuran sengit ini dimulai. Tanpa membuang waktu, aku langsung melesat maju dengan kecepatan penuh. Berencana memanfaatkan gravitasi dan putaran tubuh demi mendaratkan satu tebasan tepat di lehernya. Tapi binatang itu bergerak jauh lebih cepat dari dugaanku. Melompat ke udara untuk menghindari tebasanku. Aku pun tersadar babi ini jauh lebih cerdas dari penampilannya. Dan rencana awalku sudah gagal total. Masih di udara. Aku memanfaatkan momen singkat ini untuk memodifikasi pedang bajaku tanpa sampai dia sadari. Mataku berkilat ungu saat mengaktifkan skill modifikasi guna membalikkan keadaan dalam pertarungan ini. Aku tahu monster itu mampu menahan pedang baja biasa, tapi tidak dengan pedang raja ciptaanku ini. Senjata tingkat dewa itu memiliki rating kualitas plus dengan serangan 300 dan pasif, penembus pelindung. Aku pun kembali mengingatkan diriku sendiri, bahwa kemampuanku tidak bisa melanggar hukum fisika dengan menciptakan sesuatu dari ketiadaan. Tapi peningkatan kekuatan senjata hingga 5 kali lipat beserta tambahan penetrasi pelindung dan kelincahan sudah sangat cukup. Dengan pedang baru di genggamanku, aku tahu pertarungan ini sudah sepenuhnya ada di genggamanku. Satu tebasan cepat dan presisi langsung memotong taring raksasa si Raja Celeng. Monster itu melolong kesakitan saat aku bersiap melancarkan serangan berikutnya. Diam-diam ku batalkan modifikasinya sebelum gadis di sampingku menyadari sesuatu. Demi menjaga rahasiaku, dia yang menatap Sol hanya bisa heran bagaimana senjata Ranke bisa memotong taring terkeras monster itu. Dia akhirnya menyimpulkan bahwa kekuatan dahsyat tadi bukan dari senjatanya, melainkan murni dari diriku sendiri. Dia yakin seorang pemilik kelas rank F yang bisa memecahkan rekor pasti punya ilmu bela diri yang jauh melampaui batas normal. Aku melihatnya mulai melamun, tenggelam dalam pikirannya, padahal ini jelas bukan saat yang tepat untuk kehilangan fokus. Ku beritahu dia untuk segera merapalkan cahaya suci, karena jika aku menghabisi challenge ini tanpanya, dia tidak akan mendapat poin pengalaman sama sekali. Dia langsung tersadar seketika, mengucapkan terima kasih, lalu segera merapalkan kemampuan cahaya sucinya saat itu juga. Begitu energinya menyelimutiku, aku tahu ini saatnya memberi akhir yang mutlak bagi si Raja Celeng. Aku berpikir sendiri bahwa menggunakan modifikasi sebagai teknik instan bisa menjadi jenis serangan yang benar-benar baru dan mematikan. Dengan begini, aku penasaran apakah sebaiknya aku memodifikasi nama bilah meteorit untuk serangan berikutnya. Namun aku sadar jika perbedaan rank terlalu jauh, modifikasi ini bisa gagal atau malah berbalik menyerangku sepenuhnya. Tepat saat itu, Raja Celeng mengaktifkan Hellfire Charger dan langsung melesat ke arah kami dengan kecepatan penuh. Di momen yang sangat krusial ini, aku membatin bahwa ini saatnya mengakhiri pertarungan untuk selamanya. Makhluk itu menerjang maju berbalut kobaran api biru, mengerahkan seluruh sisa tenaganya dalam serudukan baut ini. Sempat terpikir bagaimana cara memodifikasinya tepat waktu, hingga sebuah ide cerdik mendadak muncul di kepalaku. Sambil tersenyum, aku menoleh ke arah Yeksan dan memintanya untuk memejamkan mata sebentar. Dengan bingung, dia bertanya apa yang sedang terjadi. Ku bilang padanya untuk percaya saja padaku, karena dia pasti tidak ingin melihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Mengira suasananya akan menjadi sangat brutal. Dia pun menurut dan segera menutup matanya rapat-rapat. Kuaktifkan modifikasi pada Raja Celeng yang sedang menerjang, mengubah Hellfire Charge menjadi Hellfire Dampener dalam sekejap. Sistem langsung mengonfirmasi bahwa modifikasiku berhasil dan rencana gilaku berjalan mulus. Kecepatan monster itu langsung merosot tajam dan sambil tersenyum puas, aku bergumam bahwa semuanya sudah berakhir. Lalu kubah pedangku ke dalam bentuk pedang raja untuk terakhir kalinya. Hanya dengan satu tebasan kilat, aku memangkas jarak
dan mendaratkan serangan mematikan terakhir. Notifikasi sistem berbunyi keras mengumumkan bahwa sang Raja Celeng Api Neraka Agung akhirnya telah tumpas. Tingkatanku langsung melonjak 2 level sekaligus, membawaku mantap di level 15. Luar biasa memang hasil dari bos terkuat dunia ini. Dia bahkan langsung naik 3 tingkat ke level 12. Masih memejamkan mata, dia bertanya dengan ragu, apakah aku sudah sukses? Aku menatapnya sembari membatin bahwa keputusannya menutup mata adalah hal yang sangat menguntungkanku. Supaya dia tidak menyadari kemampuanku yang sedang bekerja. Penurut, kaya, ditambah punya sihir penyembuh hebat. Dia benar-benar tipe rekan yang sempurna untuk penjelajahan dunia berikutnya. Aku menyuruhnya untuk membuka mata sekarang juga. Kubilang misi joki level yang dia sewa dariku sudah tuntas sepenuhnya. Sempat ragu sejenak, dia perlahan membuka mata dan menyaksikan pemandangan mengejutkan di depannya. Dia seolah tidak percaya aku benar-benar berhasil melakukannya. Di tengah keterpakuannya melihatku menang tanpa berkeringat. Kuajak dia untuk segera keluar karena urusan kami di sini sudah beres. Sambil terus memandangku, dia berpikir bahwa aku adalah bakat langka sekaligus orang baik yang selalu menempati janji. Aku pun berbalik saat dia mulai memanggilku, penasaran apa lagi yang dia inginkan dariku sekarang. Dia menyerahkan pembayaran yang sudah kami sepakati sebelumnya, lengkap dengan hadiah kecil sebagai tanda terima kasih atas bantuanku. Begitu kubuka kotaknya, aku terkejut melihat sebuah cincin penyimpanan di dalam. Benda langka dari kristal sihir spasial yang bisa menyimpan barang tanpa batas ruang. Aku langsung bilang kalau hadiah ini rasanya terlalu berharga. Barang seharga ratusan ribu koin jelas, bukan sesuatu yang bisa kuterima begitu saja. Tapi dia memaksa karena aku sudah membantunya naik 2 lantai tambahan dari kesepakatan awal. Kupikir cincin ini bakal sangat berguna untuk menyimpan perbekalan di alam liar nanti. Jadi akhirnya kuputuskan untuk menerimanya juga. Sebagai gantinya, aku berjanji akan membantunya kembali kapan-kapan jika dia butuh sesuatu. Asalkan permintaan itu tidak melanggar prinsip hidupku sendiri. Setelah misi selesai, kami berdua segera bersiap untuk pulang kembali ke kota. Di luar, papan peringkat mahasiswa baru memperlihatkan seberapa sengit persaingan yang terjadi. Banyak hunter peringkat S dan A di puncak, bahkan aku sendiri berada di posisi pertama. Tapi aku tahu, tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk mulai mengejar posisiku. Apalagi dengan kelas elit mereka, salah satunya adalah si jenius Li Yuang. Seorang sword sign peringkat S yang terkenal hampir mustahil dikalahkan dalam pertarungan. Ada juga petarung peringkat A bernama Zhang Hon, serta Luyang, si pembunuh bayangan angin kelas S. Aku mengingat semua nama itu dari kehidupan masa laluku. Dan aku tahu mereka kelak akan menjadi rival beratku. Sambil tersenyum percaya diri, dalam hati aku berkata bahwa aku sangat menantikan hari pertempuran itu. Namun sebelum semua itu dimulai, ada satu urusan jauh lebih penting yang harus kuselesaikan dulu. Pada kehidupan sebelumnya, aku dibawa pergi secara paksa dari rumah ini. Meninggalkan adik perempuanku tumbuh sendirian tanpa ada satu orang pun yang peduli. Jadi, aku berpamitan pada Yeksen dan berkata ada urusan pribadi, tapi kami pasti akan bertemu lagi. Di masa lalu, setelah dibawa pergi, aku memang tidak pernah bisa kembali ke rumah. Segala kabar tentang adikku hanya kudengar lewat cerita orang lain saja. Kelak di masa depan itu, dia membangkitkan kelas tempur tingkat A yang sangat kuat dan ditakuti. Namun untuk saat ini, dia masihlah gadis biasa yang tidak memiliki kekuatan sihir apapun. Dia menyambutku dengan hangat di depan pintu dan mengajakku masuk untuk makan bersama. Menatapnya yang kini menjadi siswi SMA pendiam dan tertutup. Dia berubah begini sejak orang tua kami tewas dalam tragedi di sarang iblis itu. 3 tahun lalu, saat mereka masih hidup, dia jauh lebih sering tersenyum ceria. Kehilangan itu memukulnya dengan sangat keras hingga mengubah kepribadiannya sejak hari itu. Di tengah makan malam, dia tiba-tiba bilang ingin keluar dari sekolah untuk selamanya. Aku terkejut setengah mati dan langsung bertanya kenapa dia ingin melakukan hal itu. Nilai-nilainya sangat bagus, apalagi ujian masuk perguruan tinggi sudah sangat dekat sekali. Dia menjelaskan kalau dia sudah melihat pengumuman papan peringkat kota, di mana namaku berada di urutan nomor 1 dari semua mahasiswa baru. Dia bilang aku selalu bekerja keras dan ditakdirkan menjadi pahlawan kuat yang bisa melindungi dunia.
Sedangkan dirinya sendiri, dia merasa nilai bagus saja tidak akan ada gunanya. Dia merasa tidak bisa membantu siapapun dan berpikir akan jauh lebih masuk akal jika dia mulai bekerja demi membantu membiayai kebutuhan hidup kami berdua. Aku tahu itu bukan alasan yang sebenarnya dan terus mendesaknya untuk jujur padaku. Tepat saat itu, pintu terbuka dan seorang pria melangkah masuk sambil meneriakkan namanya. Dia tampak sungkan dan bertanya, apakah sebaiknya dia datang kembali beberapa saat lagi. Dia menjelaskan kalau perusahaan pinjamannya lagi seret, makanya dia mendadak datang kemari. Ini Taman Kuan. Orang tempat kami berdua meminjam uang selama 2 tahun terakhir ini. Di detik itu, aku akhirnya paham alasan sebenarnya di balik keputusan kakakku. Dia melihat peringkatku naik, tapi karena tak punya penghasilan, dia tidak mau menjadi beban untukku. Dia rela mengorbankan masa depannya sendiri hanya agar aku bisa kuliah. Aku menoleh ke Paman Kuan dan menanyakan total utang kami selama 2 tahun ini. Dia bilang, tanpa menghitung bunga, utang kami totalnya sekitar 43.000. Tanpa ragu sedikit pun, kusodorkan kartu berisi 50.000 untuk melunasi seluruh utang itu sekaligus. Kakakku melongo, langsung bertanya dari mana aku dapat uang sebanyak itu secara instan. Aku tahu harus menjelaskannya, tapi jelas bukan di depan orang asing seperti ini. Paman Kuan yang peka langsung pamit pergi, membiarkan kami berdua menyelesaikan urusan keluarga ini. Sebelum melangkah keluar, dia mengucapkan salam perpisahan dan menawarkan bantuan jika kelak kami butuh sesuatu lagi. Begitu dia pergi, kakakku langsung bertanya penuh cemas, apakah uang itu hasil kriminal. Kutenangkan dia, kujelaskan bahwa uang ini murni hasil kemampuanku sendiri tanpa ada trik kotor. Sambil tersenyum, aku berjanji bahwa aku akan merebut juara pertama dan memenangkan hadiah 300.000 itu. Jadi dia tak usah berkorban demi kuliahku. Air mata mulai menggenangi matanya saat dia sadar aku sudah membaca semua rencana yang dia siapkan. Kuberikan uang itu dan kubilang aku punya cara menghasilkan lebih banyak. Meski sekarang belum sempat saja. Sambil tersenyum, kusuruh dia fokus belajar dan terus berlatih demi menghadapi masa depan. Kuingatkan dia, saat aku di puncak nanti, semua orang akan menghormatinya sebagai kakak dari orang nomor 1. Terharu mendengar kata-kataku, dia langsung menangis, sesenggukan dalam dekapanku. Memelukku erat sembari berjanji, tidak akan pernah mempermalukan keluarga kami. Sekarang, aku harus cari cara menghasilkan uang, sekaligus menaikkan level dengan cepat. Aku ingat tempat sempurna di luar zona manusia lembah naga racun. Tempat itu berbahaya, tapi penuh dengan peluang emas. Kepadatan monster di sana sangat tinggi, menjadikannya rute tercepat bagiku untuk naik level sekarang. Legenda bilang kalau jauh di dalam lembah itu, monster sihir langka berbentuk naga bisa ditemukan. Dan bermodalkan telur naga, kemampuan pembuatan universalku akhirnya akan sangat berguna. Aku juga bisa mengumpulkan kristal sihir berharga untuk dijual nanti. Bus akhirnya tiba di stasiun Sarang Iblis, dan pengumuman menyuruh semua penumpang turun. Demi mencapai area liar, aku harus masuk dan menyeberangi Sarang Iblis dulu. Sarang Iblis Kotana terpisah dari area kota utama hanya oleh satu lorong. Di dalamnya berdiri benteng manusia, salah satu jalur pertahanan krusial penahan serbuan monster. Kota ini diawasi 2 sesepuh level 70. 2 yang sama yang memperalatku di kehidupan masa lalu. Begitu kami melangkah masuk, sebagian besar orang mulai memakai perlengkapan tempur mereka untuk bersiap. Tapi dibanding cincin di tanganku sekarang, semua barang mereka tak ada harganya. Aku berjalan menuju gerbang timur, titik terdekat menuju lembah naga racun. Lembah itu tergolong zona liar paling aman. Dihuni monster berkisar antara level 13 hingga 18. Lokasi yang paling cocok bagiku untuk menambah kekuatan saat ini juga. Di pintu masuk, kuserahkan kartu pelajar yang mencantumkan kelasku sebagai petani dan tangker. Penjaga itu bertanya apakah aku yakin pergi sendirian ke alam liar, karena orang-orang bisa mati dengan mudah di sana. Aku berterima kasih atas perhatiannya, lalu menunjukkan tanda pengenal dan berjanji akan kembali hidup-hidup. Dia jelas tidak ingin membiarkanku berjalan menuju tempat yang tampak seperti kematian yang pasti. Apalagi dengan 2 kelas F di namaku, dia terus mencoba menahanku di depan gerbang. Tapi aku bergerak jauh lebih cepat dari reaksinya. Langsung menyelinap melewati tangannya yang terulur. Dia berdiri terpaku karena shock.
tidak menyangka ada orang yang bisa menghindarinya semudah ini. Terutama karena dia sendiri adalah seorang pemburu kebangkitan level 30. Penjaga lain menyala, memberitahu bahwa aku adalah Zhong Yan, bocah yang memecahkan semua rekor selama ini. Dia juga mengingatkan bahwa aku peringkat 1 di bidang seni dan kandidat kuat pencetak skor tertinggi tahun ini. Penjaga itu bergumam heran, tidak habis pikir bagaimana pemilik 2 kelas F bisa sekuat ini. Jelas ada yang tidak beres. Begitu masuk ke dalam lembah, aku langsung bersiap menghadapi bahaya di depan. Masalah utama tempat ini adalah gas beracunnya, membuat pil penawar racun menjadi sangat penting. Padahal pil itu mahal dan efeknya singkat. Aku harus bergerak cepat, karena kendala terbesarku saat ini adalah masalah uang. Tepat saat itu, sekelompok kelelawar Greenwing level 13 langsung terbang menyerangku tanpa membuang waktu. Aku maju menggunakan kedua pedangku, menebas habis setiap kelelawar yang terlihat. Hanya dengan membunuh 3 monster, aku mendapatkan tambahan hampir 3% menuju level berikutnya. Aku cukup puas dengan hasilnya. Lalu mempercepat naik level dengan memanfaatkan fitur modifikasi untuk perburuan nyata. Berjalan menembus hutan dengan pedang yang bersinar. Aku bersiap menghadapi gelombang serangan berikutnya. Dengan pedang baja yang telah diubah menjadi pedang raja, aku berkata pada diri sendiri bahwa sekarang saatnya berburu dengan serius. Pedang bersinar, aku menerjang monster-monster itu satu demi satu. Terus mendapatkan poin pengalaman dengan stabil. Burung herin dan katak berjatuhan secara berurutan selagi levelku melonjak cepat hingga mencapai level 18. Karena kelelahan, aku duduk beristirahat sambil minum air untuk memulihkan sebagian energi yang terkuras. Sambil meneguk air, aku mulai mengeluh sendiri, mengutuk nasib burukku karena belum juga menemukan satupun kristal sihir di sini. Tiba-tiba aku merasakan hawa keberadaan di dekatku, lalu berbalik untuk melihat siapa yang datang. Ternyata itu Luyan, pemburu kelas S dari sekolah menengah nomor 7. Pengikutnya mendekat dengan sombong. Bertanya apa aku tuli, karena tidak langsung merespons ucapan mereka. Dengan santai aku menyindirnya. Bertanya apakah dia sendiri yang sebenarnya telah mengalahkan monster-monster itu. Meradan, si anak buah langsung mengancamku, menanyakan apa aku tahu sedang berbicara dengan siapa. Luyan langsung memotong ucapannya, lalu malah mengajakku untuk bergabung dengan kelompok mereka. Aku langsung menolak dan pergi. Tahu betul mereka hanya ingin mendompleng poin pengalamanku saja. Si anak buah yang kesal bertanya pada tuannya, kenapa dia dilarang memberiku sedikit pelajaran. Lu yang menjawab bahwa pemilik 2 kelas F yang bisa sejauh ini sendirian pastilah sangat berbakat. Sambil tersenyum dingin, dia berjanji bahwa lain kali si anak buah akan mendapatkan kesempatannya. Hanya tersisa 1 pil penawar. Aku harus segera mencari lebih banyak katak demi mencapai level 18. 1 jam berlalu, dan aku merasa sangat menyesal karena belum juga berpapasan dengan seekor pun monster tip naga legendaris yang sering diceritakan dalam dongeng. Tiba-tiba sesuatu menghantam pedangku dengan keras. Aku berputar dengan cepat dan berhasil menangkis serangan mendadak itu. Saat menoleh, aku melihat makhluk kecil berwarna ungu yang mencoba menyerangku dari arah belakang. Aku terkejut menyadari bahwa pedang rajaku tidak bisa menembus kulitnya sama sekali. Makhluk itu melompat mundur, bersiap menyerang lagi, dan akhirnya menunjukkan wujud aslinya. Raja Katak Iblis level 20, monster dengan kemampuan berubah wujud dan melilit targetnya. Akhirnya, aku menemukan bos yang sebenarnya. Sambil tersenyum, aku bilang padanya, kalau aku bakal mengambil kristal sihirnya itu. Katak itu langsung menyerang dengan lilitan lidah raksasanya. Lidah busuk itu membelah jadi banyak cabang dan menyergapku dari segala arah. Tapi aku sudah menyiapkan cara jitu untuk membalas serangannya. Menggunakan kemampuanku, kuubah lilitan lidah raksasa itu menjadi aliran lidah raksasa yang liar. Begitu efeknya berubah, lidah monster itu malah melilit dirinya sendiri, membelenggu dan menjebak makhluk itu sepenuhnya. Mumpung dia terjebak, aku langsung maju untuk menghabisinya sekarang juga. Kutebaskan pedangku tepat ke kepalanya, tapi tebasan itu gagal menembus kulitnya yang tebal. Sial, aku lengah pertahanan Raja Katak Iblis ini ternyata sekeras baja. Dia mengaktifkan kemampuan kulit es, membuat pertahanan fisiknya melonjak drastis dalam sekejap. Sistem mendadak mengumumkan modifikasiku gagal, karena level target melebihi levelku.
mengembalikan semuanya seperti semula. Rasa kesal langsung menusuk saat modifikasiku gagal di momen sepenting ini. Inilah kelemahan kemampuanku, efeknya tidak akan bertahan lama jika melawan musuh yang berlevel jauh di atasku. Begitu bebas dari jeratan lidahnya sendiri, katak itu langsung melancarkan serangan super cepat. Hantaman keras tak terduga dari kegelapan. Karena kehabisan pilihan, aku tahu aku harus mengambil risiko besar demi memenangkan pertarungan ini. Jadi, kuaktifkan modifikasi langsung pada pedang meteorit milikku sendiri. Taruhan dimulai, cahaya warna-warni yang pekat langsung menyelimuti pedangku, mengubahnya menjadi sesuatu yang jauh di luar dugaanku. Bilah pedang terkutuk milik Sang Raja Iblis Agung. Suara misterius menggema menanyakan siapa yang berani memanggilnya. Bersamaan dengan munculnya profil senjata itu di depanku, menunjukkan atribut-atribut tersembunyi yang bahkan tidak bisa kubaca sepenuhnya. Sadar kalau senjata ini sangat tidak stabil, aku harus segera mengakhiri pertarungan ini dengan cepat. Sambil menggenggam pedang baru ini erat-erat, aku langsung melesat maju untuk serangan terakhir. Satu tebasan kuat langsung merobohkan Raja Katak itu dalam ledakan energi marah pekat. Kelelahan setengah mati, aku bersandar pada pedangku hanya untuk sekadar mengambil napas. Setelah pertarungan seberat itu, kekuatan asli senjata ini benar-benar terasa mengerikan. Satu tebasan saja sudah cukup untuk menguras habis seluruh staminaku. Dan saat itulah, kurasakan bilah pedang terkutuk ini mulai menggerogoti tubuhku sendiri. Sambil menahan rasa sakit yang luar biasa, ku coba mengaktifkan modifikasi untuk membalikkan prosesnya. Tapi staminaku sudah benar-benar habis, membuatku ambruk ke tanah tanpa bisa melakukan apa-apa lagi. Suara misterius dari dalam pedang kembali terdengar, mengatakan kalau siapa saja yang berani menggunakan kekuatannya harus membayar mahal atas kelancangan mereka. Meski wujud aslinya tidak bisa bangkit di dunia ini, 1/10 kekuatannya saja sudah lebih dari cukup untuk melenyapkanku sepenuhnya. Tapi ku bilang aku sudah menduga hal ini, sambil memaksakan diriku untuk bangkit kembali. Ini bukan pertama kalinya, ucapku tegas. Aku memodifikasi pedang milik Raja Iblis. Suara itu langsung murka. Dengan pedang baja yang masih kupegang, ku hantam mata merah yang tertanam di pedang Raja Iblis, menghancurkan kutukan di dalamnya. Ledakan energi merah seketika menyembur keluar, dan kurasakan diriku akhirnya terbebas dari kendali jahat senjata itu. Kesadaran Sang Raja Iblis berteriak kencang, bersumpah akan membalas dendam padaku. Bersumpah untuk menyegel jiwaku ke dalam jurang kegelapan abadi selamanya. Kehabisan tenaga, aku ambruk di samping pedang mati itu setelah pertarungan mental yang melelahkan. Sambil berbaring di sana, aku sadar bahwa dengan menusuk langsung kesadaran Sang Raja Iblis, aku berhasil menghentikan proses pembusukan tubuhku sebelum monster itu benar-benar menghabisiku. Sekarang aku hanya perlu memulihkan stamina, mengembalikan nama senjata ini, dan semua urusan merepotkan ini akhirnya akan benar-benar selesai. Sambil duduk beristirahat, aku mendadak teringat situasi yang sangat mirip di kehidupan masa laluku. Kejadian yang melibatkan Raja Iblis ke-9, Revasam. Sosok yang jauh lebih berbahaya dari monster ini. Pertemuan di masa lalu itulah yang mengajariku cara menyerang kesadaran jahat yang tertanam di dalam sebuah senjata adalah metode paling tepat untuk lepas dari pengaruh kendalinya. Aku mulai bertanya-tanya, apakah entitas sekuat ini benar-benar berasal dari sarang iblis atau tempat lain yang berbeda? Penasaran, apakah para Raja Iblis ini datang dari dunia luar yang jauh lebih gelap? Setelah pulih sepenuhnya, aku berdiri dan memutuskan bahwa ini saatnya untuk mengambil hadiah kemenanganku. Sambil tersenyum tipis, aku bergumam bahwa Raja Kodok Iblis tadi memang bos yang sesungguhnya. Dan aku sangat berharap hadiahnya sebanding dengan perjuangan keras itu. Sebuah kristal sihir ungu berukuran besar langsung muncul di hadapanku sebagai hadiah kemenangan. Kristal dari bos level 20 ini bernilai setidaknya 100.000 koin. Keuntungan yang luar biasa besar untukku. Lagi pula, sisa tubuh setiap monster yang kukalahkan adalah bahan kerajinan berharga tinggi yang sangat laku dijual. Aku memutuskan untuk menjual semua barang jarahan ini di pasar gelap begitu kembali ke kota nanti. Mengingat aku naik level setelah menumbangkan Raja Kodok, aku pun segera memeriksa panel statusku. Sistem langsung mengonfirmasi bahwa aku telah mengalahkan Raja Kodok dan satu makhluk tidak dikenal. Memberiku tumpukan poin pengalaman yang sangat besar
untuk menaikkan levelku sebanyak 2 tingkat. Sekaligus, aku curiga makhluk tidak dikenal itu sebenarnya adalah mata iblis yang bersembunyi di dalam pedang. Dan sempat terpikir ide gila untuk sengaja memanggil lalu menghancurkannya berulang kali demi melompat langsung menuju level 100. Namun satu kesalahan kecil saja bisa memicu kehancuran total bagi seluruh kota, termasuk diriku sendiri. Risiko yang terlalu besar untuk diamin, jadi aku membuang jauh-jauh rencana konyol itu. Aku teringat bahwa setiap 10 level akan membuka kemampuan bawaan baru yang sangat menarik untuk dinantikan. Kali ini, aku mendapatkan keahlian membongkar bahan baku serta imunitas wabah untuk pertahanan diri. Sambil tersenyum bangga, aku berpikir bahwa kekebalan wabah ini kelak bisa dikembangkan menjadi kebal terhadap segala jenis kerusakan. Meski ada batasannya, kemampuan langkah semakam itu akan sangat menyelamatkan nyawaku di saat jenting. Karena misi berburu di tempat ini sudah selesai, saatnya aku melangkah pergi untuk pulang. Tiba-tiba aku melihat pesuruh Lu yang sedang mengintai di kejauhan. Membuatku bertanya-tanya apa tujuannya. Dia berdiri menatap tajam ke arahku sambil menggenggam belati. Si kacung yang berkelas pembunuh bayaran peringkat B itu mengejekku pecundang karena akhirnya bisa menyusulku. Sekejap kemudian dia melesat maju dengan kilatan senjata, mengaktifkan kecepatan ekstremnya demi mendongkrak kelincahan sebesar 30%. Merasa yakin telah menyudutkanku, dia menyeringai lebar. Bertanya kenapa seorang peringkat F rendahan sepertiku berani menantang kelas petarung murni. Aku dengan santai menghindari serangannya dengan satu putaran kecil. Lalu mengejeknya, sangat membosankan. Lalu membalas dengan satu serangan kilat yang sangat akurat, hingga membuatnya langsung terpental jauh. Terkapar tak berdaya di tanah, si pesuruh masih tidak percaya kecepatanku jauh melampaui miliknya. Matanya terbelalak saat menyadari bahwa pedang yang kupegang keluar dari cincin penyimpanan. Rasa terkejutnya bertambah karena tidak habis pikir bagaimana orang biasa sepertiku bisa memiliki barang semahal itu. Aku membalikan badan karena tahu dia sudah tidak punya tenaga lagi untuk terus bertarung. Bagiku, hanya tuannya sajalah yang bisa memberikan pertarungan sesungguhnya. Dan benar saja, sosok yang kunantikan akhirnya muncul. Tuan dari pesuruh itu berjalan mendekat. Kami saling berhadapan saat Lu yang melangkah maju dengan pedang terangkat tinggi, mengerahkan seluruh kekuatannya. Dia memuji pedangku, dan aku pun membalas pujiannya dengan santai. Kami langsung melompat mundur, saling menjaga jarak satu sama lain. Lu Yong langsung menantangku, katanya dia ingin melihat sendiri kekuatan dari sang peringkat 1 mahasiswa baru. Sambil tersenyum, kukatakan padanya kalau dia belum yakin dengan kemampuanku. Jadi aku menantangnya bertaruh. Siapapun yang kalah harus menyerahkan senjatanya kepada sang pemenang. Tanpa ragu dia setuju dan langsung mengaktifkan aura angin rangkes miliknya, menaikkan kelincahan hingga 80%. Aku tersenyum dan berkata padanya, aku akan dengan senang hati menerima pedangnya sebagai hadiah setelah semua ini selesai karena tabunganku bakal segera bertambah lagi. Bocah dari keluarga Lu itu sangat tahu kalau kelasnya menjamin kecepatan luar biasa di atas rata-rata. Dan baginya, kecepatan adalah segalanya dalam pertarungan. Saat dia merangsak maju dengan pedangnya, gerakan itu persis seperti dugaanku dari kelas tempur rank S. Dia berteriak bahwa sampah yang mengalahkan Hyuan ini juga akan segera dihabisi olehnya. Saat menyerang, dia mengira aku terlalu lambat dan meremehkanku. Berpikir kalau rank F tetaplah cuma rank F biasa. Lalu dia langsung maju, melancarkan serangan pamungkasnya. Namun sebelum pedangnya mengenai tubuhku, aku langsung mencengkeram bilahnya dan berbisik kalau dia sudah tamat. Aku menyeringai lebar sambil berkata bahwa pertarungan ini sebenarnya sudah selesai. Dia seketika sadar kalau sejak awal aku memang tidak berniat mengimbangi kecepatannya yang luar biasa itu. Dia akhirnya mengaku kalau inilah kekuatan sesungguhnya dari sang peringkat pertama di angkatan mahasiswa baru kita. Lu yang tersenyum dan merasa ini makin menarik, lalu melepaskan senjatanya demi menghindari serangan balasan dariku. Cukup hebat juga, pikirku, sedikit terkejut melihatnya rela membuang senjata berharga itu dengan begitu mudah. Aku memujinya dengan jujur bahwa pengalaman bertarungnya memang sangat mengesankan bagiku. Tapi tanpa senjata di tangannya, aku penasaran bagaimana cara dia bisa bertahan dari seranganku setelah ini.
Dia menghela napas dan mengaku menyukai pedangku. Tapi dia bilang koleksi senjata di rumahnya masih sangat melimpah. Tiba-tiba aku tersadar. Lu Yong adalah tuan muda tertua dari keluarga besar Lok yang sangat terpandang di wilayah Nanyang. Bagi orang sekaya dia, pedang rank B- cuma mainan murah. Namun, mengalahkan orang kaya sombong sepertinya pasti akan terasa sangat memuaskan. Dia mulai mengaktifkan skill barunya, berteriak kalau aku adalah orang pertama yang melihat ini. Padahal awalnya, dia menyiapkan ini untuk sang dewa pedang. Dia pun melepaskan tebasan badai pembelah. Saat serangannya meluncur deras, aku segera menghindar. Cukup kagum melihat daya hancur luar biasa dari kelas tempur kekuatan penuh. Setiap kemampuan bawaan mereka memang selalu memberikan peningkatan status yang gila-gilaan. Inilah gambaran nyata kelas tempur rank S, kekuatannya benar-benar tidak masuk akal. Tapi aku mulai menyadari kalau pergerakannya kini perlahan mulai melambat. Beban berat dari melancarkan jurus tadi jelas menguras habis staminanya. Bersembunyi dan melancarkan satu serangan kejutan adalah cara terbaik agar aku tidak perlu memperlihatkan skill bawaanku yang sebenarnya. Lu yang berhenti di dekat pohon, menyadari aku menghilang. Dia langsung mengaktifkan kekuatan lain dan menebas dengan brutal. Dia berteriak frustrasi, mencari-cari di mana tepatnya aku bersembunyi saat ini. Tebasan dahsyat itu menghancurkan apa saja di depannya, menciptakan kepulan asap tebal yang menyelimuti seluruh area pertarungan. Lu Yong kebingungan mencariku, sebelum dia tiba-tiba merasakan kehadiran seseorang yang berdiri tepat di belakangnya. Dengan panik dia langsung menebas ke belakang, tapi serangannya hanya mengenai sebuah batang pohon mati. Tebasan tanpa perlawanan itu jelas membuat dirinya langsung terkejut setengah mati. Aku mendadak muncul dari balik bayangannya, menyebutkan nama jurusku, lalu menyatakan kemenangan mutlakku hari ini. Dia benar-benar tidak percaya dengan apa yang terjadi. Tak menyangka aku sanggup mendesaknya sampai sejauh ini. Dia berpikir andai saja dia berada di rank A-, dia pasti akan jauh lebih kuat dari sekarang. Tapi kenyataannya sekarang, dia hanyalah seorang pengguna rank S biasa, tidak lebih dari itu. Dia langsung mengaktifkan perisai buat menahan seranganku. Jujur aku sempat kaget dia sudah mencapai level 20. Tapi pedang rajaku ini bukan cuma pajangan. Perisai itu mulai retak, lalu aku menjebolnya total hingga dia terpental beberapa meter akibat dampaknya. Aku mendarat dan menahan diri. Tidak perlu mendesaknya lagi, karena pertarungan ini dari awal memang bukan masalah hidup atau mati. Lagi pula, Lu yang bukan orang jahat. Di kehidupan masa laluku pun, tidak, saat dia memimpin keluarga Lu melewati serbuan monster. Sambil terbatuk, dia memutuskan untuk langsung menebasku dengan bilah angin begitu aku mendekat. Tidak peduli jika itu menguras sisa tenaganya. Bertekad tidak membiarkanku lolos tanpa luka sedikit pun. Dia benar-benar shock, seorang peringkat S bisa didesak sejauh ini oleh pemilik peringkat F. Sulit baginya menerima kenyataan bahwa kelas sepertiku bisa melangkah sejauh ini. Sadar aku mulai mendekat. Dia langsung bersiap dengan pedangnya, walau tangannya gemetar hebat. Tapi aku justru mengulurkan tangan, membuatnya bingung dan langsung bertanya apa yang kulakukan. Aku bilang padanya bahwa pertarungan ini berakhir sari bagiku. Dia heran dan menanyakan maksudku. Jadi kujelaskan secara langsung bahwa dia adalah lawan tangguh yang sangat kuakui kehebatannya. Dia sadar aku sama sekali tidak meremehkannya. Dan tampaknya dia paham bahwa di atas langit selalu ada langit. Pasti selalu ada yang lebih kuat di depan. Kemudian kami pun berjabat tangan. Dia bilang dia mengakui kekuatanku yang sebenarnya, sosok yang pantas menjadi rival sejatinya. Namun dia berjanji akan mengalahkanku di turnamen top 100 mahasiswa baru nanti. Aku tersenyum dan menyuruhnya untuk terus berlatih lebih keras lagi. Jauh lebih keras dari siapapun, atau dia akan kehilangan hak untuk melawanku lagi. Saat kami hendak berpisah, salah satu anak buahnya yang lemah malah mengejakku. Tapi Lu yang membentaknya agar menjaga mulut. Dan sejak saat itu, dia harus menghormatiku layaknya menghormati gurunya sendiri. Dia berbalik menatapku, berjanji bahwa lain kali dia akan mengerahkan segalanya untuk mengalahkanku. Sambil melihat mereka pergi, aku berpikir bahwa jika dia memang berniat mengerahkan segalanya, dia sebenarnya sudah kalah sejak pertama kali meneriakkan nama keahlian miliknya. Karena jurus tebasan angin kencang itu punya banyak kelemahan yang sangat mudah kupakai untuk melawannya balik. Tetap saja rasanya sayang,
Setelah duel hebat ini aku pergi tanpa keuntungan apapun karena hasilnya seri. Aku bahkan sempat mengembalikan belati miliknya kepada anak buahnya sebelum mereka benar-benar pergi. Tiba-tiba aku melihat ada seberkas cahaya terang di depan. Sepertinya tebasan dari pertarungan tadi tidak sengaja menyingkap sesuatu yang selama ini tersembunyi. Tampaknya itu sejenis racun unik, jadi kuputuskan untuk melangkah lebih dekat dan memeriksanya. Berpikir mungkin saja ada monster tingkat bos di sana. Aku segera mengaktifkan modifikasi pada kekebalan racunku, memperpanjang durasinya hingga 20 menit untuk menghadapi racun peringkat di bawah. Artinya, aku bisa menghemat sisa penawar racun milikku. Aku berjalan mendekati pendaran itu dan mendapati cahayanya terpancar dari tengah danau yang tampak sangat beracun. Aku jadi penasaran, apakah naga racun legendaris itu benar-benar tinggal di dalam sana. Untuk membuktikannya sendiri, aku pun langsung melompat masuk ke dalam air. Di dalam, seekor buaya raksasa dengan pelindung es langsung melesat menyerang ke arahku. Usahanya itu terlihat cukup menggelikan. Kubiarkan monster itu mengejarku sebentar, sebelum melemparkan pedangku dengan efek penembus pelindung yang aktif, membuat bilah pedang menusuk lurus ke dalam mulutnya, menembusnya hingga tembus ke sisi lain. Ukuran makhluk ini terlalu besar untuk dimasukkan ke dalam cincin penyimpanan milikku. Jadi, aku penasaran apakah teknik pembongkaran milikku bisa digunakan sebagai gantinya. Begitu kuaktifkan, sederet panel sistem langsung muncul dan mulai memotong monster raksasa itu menjadi bagian-bagian kecil. Cahaya terang menyala lalu padam, menyisakan tumpukan tulang, daging, dan kulit buaya zirah es yang sangat langka. Jelas ini rampasan yang lumayan melimpah. Tapi kemudian, pandanganku teralihkan oleh sesuatu di belakang area tempatku berenang tadi. Aku baru sadar kalau aku sudah terbawa arus mendekati pusat penyebaran racunnya. Sambil mendayung maju untuk memeriksa, mataku menangkap sebuah celah gua tersembunyi jauh di dasar danau. Bebatuan di sekitarnya tampak terkikis hancur akibat racun. Rasanya agak sulit dipercaya keberuntunganku bisa terus berjalan semulus ini. Aku menyelinap masuk dengan perlahan, mempertajam pandangan demi melihat ancaman apa yang sedang menantiku di dalam. Ternyata seekor naga racun tingkat 43. Walau masih dalam masa pertumbuhan, aku benar-benar terpaku menatap makhluk legendaris di depanku ini. Naga racun sungguhan, di fase muda begini saja dia bahkan sudah bisa menghasilkan telur-telur baru. Memang kualitas kelas atas yang patut diacungi jempol dari monster legendaris. Begitu dewasa, levelnya dipastikan minimal berada di angka 70. Ditambah kemampuan okulasi universal milikku. Batasan kekuatan itu bisa kuhancurkan dan kulampaui dengan sangat mudah. Kalau saja aku bisa mencuri semua telur itu, ini akan menjadi pembalasan yang sangat setimpal demi membalas nyawa para manusia yang telah gugur. Di tempat mengerikan ini, tiba-tiba terdengar suara gemuruh yang keras. Sambil menoleh cepat, firasat burukku mendadak mulai terasa sangat nyata. Benar saja, seekor naga lain terbang mendarat sambil mencengkeram mayat mangsanya. Pasangannya baru saja kembali. Area ini sudah terlalu berbahaya bagi pemula sepertiku. Aku belum sanggup melawan monster sekuat mereka. Keputusannya bulat, aku harus kembali lagi setelah kekuatanku bertambah nanti. Sambil berenang menjauh dari danau, tujuanku kini terasa sangat jelas. Terus meningkatkan level lalu kembali untuk mengamankan telur naga itu. Begitu impian itu terwujud, posisi pencetak skor tertinggi di kota Nanyang jelas akan langsung menjadi milikku. Sekarang saatnya bergerak menuju pasar gelap untuk mencairkan seluruh tumpukan hasil jarahan berharga ini menjadi uang tunai. Aku kembali ke pasar gelap bawah tanah Nanyang. Kabarnya tempat ini dikuasai Grandmaster level 60 dengan latar belakang keluarga yang sangat mengerikan. Selama tidak terjadi masalah besar, pihak berwenang pun selalu memilih untuk menutup mata saja. Hal itu membuat transaksi ilegal di sini berjalan sangat mulus dan menyembunyikan banyak sekali dosa di dalamnya. Aku langsung menuju ke toko paling terpercaya yang kuingat jelas dari ingatan kehidupan masa laluku dulu. Di dalam berdiri sang pemilik pavilion, Jin Yu. Dua pria tampak memohon padanya untuk menaikkan sedikit harga beli barang. Bersikeras bahwa hasil jarahan itu sangat sulit mereka dapatkan. Namun dengan dingin, dia menjawab bahwa tawarannya saat ini sudah yang paling tinggi di sepanjang jalan ini. Dan jika mereka tidak mau menjualnya, silakan pergi dari sini.
Dia kemudian menoleh ke arahku, menanyakan apakah aku berniat menjual sesuatu. Salah satu pria itu langsung mencibir penampilanku, meremehkan apa mungkin gelandangan sepertiku punya barang berharga yang layak dijual. Dia membentakku agar segera pergi dan tidak membuang-buang waktu berharga mereka. Aku hanya menunjukkan cincin penyimpananku sambil berucap pelan bahwa bawaanku tidak terlalu istimewa. Wajah mereka seketika panik, heran dari mana orang biasa sepertiku bisa memiliki cincin penyimpanan semahal itu. Detik berikutnya, aku langsung menumpahkan seluruh isi jarahanku. Tumpukan besar barang buruan langsung memenuhi lantai di depan kami, membuat rahang kedua pria itu seketika jatuh karena shock. Sang pemilik toko pun tampak tersentak begitu melihat selembar kulit buaya sirah es terselip di sana. Dia setengah berbisik keheranan, menanyakan apa aku benar-benar baru kembali dari bagian terdalam lembah naga racun. Sambil tersenyum, aku mengeluarkan batu kristal berharga yang sempat kulupakan tadi. Kedua pria sok tahu itu hampir pingsan melihatnya. Kini benar-benar ketakutan membayangkan siapa sebenarnya jati diriku. Aku meminta Jin Liu untuk menjumlahkan semua barang itu dan segera menyebutkan berapa total harga belinya. Tidak lupa, aku memberikan sindiran tajam kepada dua pecundang di sampingku ini. Kusuruh dia bergegas saja, aku tidak mau mengganggu urusan bisnis besar mereka dengannya lebih lama lagi.